Kali ini saya akan membahas detoksifikasi digital sebagai upaya pencegahan doom scrolling TikTok pada mahasiswa TPB FTTM 2025. Nah, apa sih fenomena yang terjadi? Saat ini, TikTok sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Tanpa disadari, kita sering membuka aplikasi ini dengan dalih hanya sebentar. Namun, akhirnya scrolling dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini dikenal sebagai doom scrolling, yaitu menggulir konten secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Nah, mengapa sih hal ini tuh penting untuk dibahas? Bagi mahasiswa TPB yang fokus dan manajemen waktu sangat dibutuhkan. Doom scrolling dapat mengganggu konsentrasi, waktu istirahat, dan kesiapan akademik. Jika dibiarkan, kebiasaan ini berpotensi menurunkan produktivitas dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, maka dari itu makalah ini memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak doom scrolling TikTok terhadap fokus belajar mahasiswa TPB FTTM ITB. Yang kedua, menguji efektivitas metode detoksifikasi digital. Yang ketiga adalah melihat perubahan fokus, produktivitas, dan kondisi emosional mahasiswa setelah detoksifikasi atau setelah intervensi dilakukan. Nah, konsep utamanya itu apa sih? Doom scrolling terjadi karena algoritma TikTok yang menjadikan konten tanpa batas dan sangat personal. Untuk mengatasinya, digunakan metode detoksifikasi digital, yaitu pembahasan penggunaan TikTok agar mahasiswa dapat mengendalikan perilaku digitalnya. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa TPB ITB 2025. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan kuesioner pra serta pasca detoksifikasi. Intervensi ini dilakukan dengan membatasi penggunaan TikTok selama 1 hingga 2 jam per hari selama 1 minggu. Nah, maka kita harus mengetahui kondisi sebelum detoks itu apa sih? Nah, sebelum detoksifikasi, sebagian besar mahasiswa sering membuka TikTok secara impulsif. Hal ini berdampak pada kebiasaan tidur, mudah terdistraksi, serta penurunan fokus akademik, terutama saat mengerjakan tugas dan memahami materi perkuliahan. Nah, dampak yang dirasakan itu apa sih sebenarnya? Selain mengganggu waktu belajar, doom scrolling juga berdampak pada kondisi emosional. Mahasiswa menjadi lebih mudah cemas, overthinking, serta sulit berkonsentrasi. Akibatnya, produktivitas mahasiswa menurun. Nah, proses detoksifikasi. Selama 1 minggu, mahasiswa membatasi penggunaan TikTok sesuai durasi yang telah ditentukan. Waktu yang biasa digunakan untuk scrolling dialihkan ke aktivitas akademik dan istirahat. Pada tahap ini, mahasiswa mulai menyadari pola penggunaan media sosialnya. Nah, perubahan apa yang terjadi setelah detoks? Setelah detoksifikasi, sebagian besar mahasiswa mengalami peningkatan fokus belajar, produktivitas akademik membaik, waktu belajar lebih terkontrol, dan emosional lebih terkontrol. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan stimulus digital, membantu meningkatkan konsentrasi. Nah, setelah melakukan itu, maka adalah namanya evaluasi efektivitas, yang mana mayoritas responden menilai metode detoksifikasi digital sebagai metode yang efektif. Mahasiswa merasa lebih tenang, tidak mudah terdistraksi, dan lebih sadar dalam menggunakan media sosial. Tapi apa sih tantangan dan faktor pendukungnya? Tantangan utama dari detoksifikasi adalah rasa bosan dan fear of missing out, atau yang dikenal dengan istilah FOMO. Namun, kesibukan akademik seperti tugas dan praktikum justru menjadi faktor pendukung utama keberhasilan detoksifikasi ini. Nah, simpulan yang bisa diambil adalah dapat disimpulkan bahwa doom scrolling TikTok
berdampak negatif terhadap produktivitas dan fokus mahasiswa TPB FTTM 2025. Metode detoksifikasi digital terbukti efektif dalam mengurangi dampak tersebut, serta membantu meningkatkan produktivitas dan fokus mahasiswa. Nah, rekomendasi. Mahasiswa diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Institusi pendidikan juga disarankan untuk meningkatkan literasi digital dan layanan bimbingan konseling. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan responden yang lebih luas dan durasi intervensi yang lebih panjang. Sekian penjelasan saya mengenai ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.